La tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Surat Ali Imran ayat yang ke-102. Surat atau ayat yang sering sekali kita dengar. Bahkan sebagian ulama mengatakan di antara rukun khutbah Jumat adalah minimal di dalamnya membacakan satu ayat, dan satu ayat tersebut adalah ayat yang menjelaskan tentang kewajiban bertakwa. Maka kita sering sekali mendengar ayat-ayat tentang kewajiban bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya ayat ke-102 di dalam surat Ali Imran ini. Lalu apa sih yang dimaksud dengan takwa? Takwa sebagaimana dia merupakan kosakata di dalam bahasa Arab yang juga sekaligus di dalamnya terkandung makna syariah. Maka takwa secara bahasa dia berasal dari kata al-wiqayah, artinya penghalang. Makanya para ulama semisal Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, ketika beliau ditanya tentang apa itu takwa, beliau mengatakan antaj'al bainaka wa bainallaha antaj'al bainaka wa bainallah wiqayan min azabillah. Engkau menjadikan antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala penghalang dari azabnya. Al-wiqayah, yakni penghalang dari sesuatu yang tidak disukai. Dan makna takwa kalau kemudian digabungkan dengan albir, dan ini terdapat di dalam beberapa ayat, ya, wa ta'awwanu 'ala birri wa taqwa, contohnya, dan tolong menolonglah kalian di dalam albir dan takwa. Maka albir memiliki makna khusus sebagaimana at-taqwa memiliki makna yang khusus. Tapi kalau kemudian lafadz albir terpisah dari makna atau lafadz at-taqwa, maka maknanya saling mengisi. Ini sebagaimana yang maklum lafadz fakir miskin. Lafadz fakir miskin apabila terpisah, maka fakir di dalamnya mencakup juga makna miskin, dan miskin di dalamnya mencakup juga makna fakir. Tetapi kalau fakir dan miskin digabungkan penyebutannya, fakir memiliki makna khusus sebagaimana miskin memiliki makna khusus. Begitu juga dengan albir dan at-taqwa. Lalu apa yang dimaksud dengan albir? Albir adalah mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Sedangkan at-taqwa adalah meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk. Itu kalau lafadz albir dengan at-taqwa digabungkan. Ingat ya. Kalau lafadz albir dengan at-taqwa digabungkan, maka albir adalah mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Sedangkan at-taqwa adalah meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk.
Lafaz at-taqwa ketika dikatakan sebagai meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk, ini sebagaimana yang pernah ditanyakan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab kepada Ubay bin Ka'ab. Umar bin Khattab ditanya oleh Ubay bin Ka'ab, "Wahai Amirul Mukminin, bagaimana sikapmu apabila engkau melewati suatu jalan yang di dalamnya, di jalan tersebut banyak rintangan, banyak duri?" Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai Amirul Mukminin, bagaimana sikapmu apabila engkau melewati suatu jalan dan di jalan tersebut banyak rintangan, banyak duri? Bagaimana sikapmu?" Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Apakah saya menjumpai jalan yang lain?" Tidak, hanya jalan itu saja, yakni nggak ada jalan yang lain, cuman satu-satunya itu jalan. Lalu kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Saya akan berusaha menyingkirkannya. Andai kata saya tidak sanggup, saya akan berhati-hati ketika melewatinya." Ini definisi takwa. Kata Ubay bin Ka'ab, itulah makna takwa. Engkau berhati-hati. Berhati-hati jangan sampai kemudian melakukan yang dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya. Kalau kita rujuk kepada Ali Imran ayat ke-102 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu," wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Di dalam ayat yang ringkas ini terdapat dua hal yang sangat besar. Hal yang pertama, kewajiban bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan hal yang kedua, kewajiban kepada setiap muslim agar memelihara agama dan akidahnya sehingga dia mati dalam keadaan beragama Islam. Ada dua hal di dalam surat Ali Imran ayat ke-102 ini. Yang pertama, kewajiban seorang muslim agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala ketika mendefinisikan takwa dengan mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Dan definisi ini definisi yang sering kita dengar. Sebagaimana juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan sebelumnya didahului oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mendefinisikan takwa sebagai takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, itu yang kedua. Merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, itu yang ketiga. Dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, itu yang keempat. Jadi kalau Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz mendefinisikan takwa dengan mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan, dan ini betul, definisi takwa seperti ini betul, nggak salah. Abdullah bin Mas'ud dan sebelumnya Ali bin Abi Thalib, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka berdua, mendefinisikan takwa adalah engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini unsur takwa yang pertama. Unsur takwa yang kedua, engkau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya. Unsur takwa yang ketiga, engkau merasa puas, yakni qanaah dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan unsur takwa yang keempat, engkau mempersiapkan bekal untuk menghadapi hari kemudian, hari akhirat. Ini definisi takwa yang masyhur juga sering kita dengar. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Dan ayat ini
di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Itu diikat maknanya dengan ayat yang lain. Jadi ayat ini ayat yang mutlak, kemudian diikat maknanya, yakni dimuqayyadkan maknanya dengan ayat yang lain. Fattaqillahi mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Jemaah, kita harus jeli membedakan antara nasikh dan mansukh, itu yang pertama. Kalau kita mempelajari Al-Qur'anul Karim, baik ilmu-ilmunya, termaksud membicarakan makna tafsirnya, maka suatu saat kita akan melewati pembahasan tentang nasikh dan mansukh, itu yang pertama. Mutlak muqayyad, itu yang kedua. Am dan khas, itu yang ketiga. Kita harus jeli di dalam membedakan perkara ini. Ayat ini, Ali Imran ayat ke-102, tidak dimansuh, tidak dihapus. Tidak dihapus hukumnya, juga tidak dihapus lafadznya. Lafadznya bisa kita lihat sampai hari ini. Hukumnya pun masih berlaku. Beda dengan nasikh dan mansukh. Kalau nasikh dan mansukh dihapus hukumnya, dan ada beberapa ayat yang Allah Subhanahu wa taala hilangkan lafadznya, dan ini betul, Anda bisa lihat di dalam Sahih Bukhari. Jadi ada beberapa ayat yang Allah Subhanahu wa taala mansukh, sekaligus Allah Subhanahu wa taala angkat lafadznya, sehingga pada suatu hari Rasul dan para sahabat lupa terhadap ayat itu semua. Imam Bukhari bawakan satu dalil di dalam masalah ini, ayat tentang rajam. Enggak ada ayat tentang rajam di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang tata caranya, dan itu dimansuh, hilang lafadznya, hilang hukumnya, dimasukkan ke dalam hadis Rasulullah SAW. Saya hentikan pembicaraan nasikh dan mansukh sampai di situ, saya tidak ingin melebar. Ayat ini, Ali Imran ayat ke-102 ini tidak dimansuh, yakni kita tetap wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, bukan takwa yang separuh-separuh, bukan takwa kapan berselera atau kapan ingin, tetapi kita wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Tidak dihapus ayat ini, hukumnya juga kandungannya, apalagi lafadznya. Tetapi ayat ini umum, mutlak, kemudian dimuqayyadkan dengan fattaqillahi mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuan, kadar kemampuan kalian. Dengan kadar kemampuan kalian, kadar kemampuan kita. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan sesuai kadar kemampuan kalian, bukan kadar keinginan kalian. Jelas ini sesuatu yang berbeda. Saya ambil contoh, di antara bentuk takwa adalah mengerjakan puasa Ramadan. Baru saja kita lewati, belum sampai sebulan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan puasa Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya dengan mengatakan la'allakum tattaqun. Dengan puasa Ramadan itu kalian akan mencapai derajat hamba yang bertakwa. Puasa Ramadan, maka seorang muslim yang telah memenuhi persyaratan kewajiban puasa Ramadan, wajib bagi dia puasa Ramadan. Tidak terhapuskan kewajibannya dengan sebab apapun juga. Dan itu adalah bentuk takwa, tetapi diikat dengan fattaqillahi mastata'tum.
kewajiban puasa Ramadan yang merupakan salah satu di antara bentuk takwa itu dikerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau kalian sakit tidak mampu, batalkan, ganti di kemudian hari. Kalau kalian safar dalam keadaan berat untuk mengerjakan puasa Ramadan, maka batalkan, ganti di kemudian hari. Dan tidak dikatakan kalau kalian enggan mengerjakan puasa Ramadan, malas mengerjakan puasa Ramadan, batalkan, ganti di kemudian hari. Tidak begitu. Betul? Puasa Ramadan menjadikan hamba-hambanya bertakwa. Kerjakan, wajib atas orang-orang yang telah memenuhi persyaratannya. Itulah bentuk takwa. Tetapi ketakwaan di dalam puasa Ramadan diikat dengan fattaqillahi mastata'tum. Siapa yang tidak sanggup mengerjakan puasa Ramadan, maka hanya ada dua kemungkinan. Dia membayar qada pada hari yang lain, itu yang pertama. Atau kalau dia tidak sanggup sama sekali mengerjakan puasa Ramadan dan mengkodoknya, dia membayar fidyah. Bukan enggan mengerjakan puasa Ramadan, malas mengerjakan puasa Ramadan. Makanya jemaah, para ulama mengatakan tidak ada kewajiban untuk mengkodok maupun membayar fidyah atas orang yang meninggalkan puasa Ramadan karena enggan mengerjakannya. Enggak ada. Qada dan fidyah itu merupakan kewajiban atas orang yang meninggalkan puasa Ramadan karena sebab yang diperbolehkan dalam syariat. Adapun orang yang meninggalkan puasa Ramadan karena bermalas-malasan, menganggap remeh, cuek, maka tidak membayar fidyah, tidak membayar qada. Apa yang dilakukan? Taubatan nasuha. Ini sebagaimana dinukil oleh beberapa orang ulama, diantaranya Imam An-Nawawi, sebelumnya Ibnu Taimiyah, sesudahnya Ibnu Taimiyah, sebelumnya Imam Ibnu Hazm, dan yang lainnya. Maka kita wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan lafaz sebenar-benarnya takwa di sana diikat dengan kadar kemampuan kita, dan kadar kemampuan kita, saya dan Anda, ini berbeda. Bahkan per orang pun mungkin memiliki perbedaan dari hari ke hari, waktu ke waktu, tempat ke tempat, kesempatan ke kesempatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bertakwalah kalian sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Tidak mengatakan bertakwalah kalian sesuai dengan kadar keinginan, kemauan, hasrat kalian. Enggak. Maka kalau kemudian ada sebagian orang ditanya, kenapa tidak mengerjakan perintah lalu mengerjakan larangan Allah? Kan Allah perintahkan kita untuk bertakwa sesuai dengan kadar kemampuan kita. Saya belum mampu mengerjakan perintah. Ini salah penempatan dalil. Karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah perintahkan kepada hambanya pasti mampu dikerjakan hambanya, pasti. Tidak terbayang ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan suatu perintah dan hambanya tidak mampu mengerjakannya. Ini tidak terbayang. Kalau kemudian diangankan, diasumsikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah yang tidak mampu dikerjakan oleh seorang hamba, bukankah itu tersirat, na'udzubillah min zalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala salah sasaran atau hendak menzolimi hambanya? Loh Ustadz, kita nggak bisa sholat sambil berdiri. Allah perintahkan kita sholat sambil berdiri. Makanya di sana ketika seseorang tidak sanggup sholat sambil berdiri, faqaidan, duduk, kata Rasulullah. Makanya syariat di dalam suatu kaidah yang umum di dalam pembahasan qawaid fikih mengatakan al-masyaqqah tajlibu taysir. Kapan datang kesulitan yang tidak sanggup untuk dilampaui oleh seorang hamba ketika dia mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan, maka syariat akan mendatangkan kemudahan. Pasti itu. Al-masyaqqah tajlibu taysir.
Kapan kemudian datang kesulitan yang tidak bisa dilampaui oleh seorang hamba? Nggak bisa. Dia tidak bisa melampauinya. Baik kesulitan itu ketika dia hendak mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan, maka pasti syariat yakni Allah maupun Rasulnya mendatangkan kemudahan. Tapi jangan kemudian kita beranjak berjalan dari mencari yang mudah dulu, itu salah. Mudah di sana itu merupakan efek dari ketidaksanggupan mengerjakan syariat. Betul ya jemaah ya? Kita bongkar ini sebagian orang yang saya cari yang mudah aja lah. Salah. Salah. Kemudahan di sana didatangkan oleh Allah maupun Rasulnya, pembuat syariat. Ketika seseorang sudah mengerjakan apa yang diperintahkan tidak sanggup, bukan kemudian dia beranjak dari sesuatu yang mudah terlebih dahulu, tetapi dia beranjak untuk mengetes kadar kemampuannya, ternyata tidak sanggup, baru dia cari kemudahan syariat. Inilah makna fattaqillahi mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Inilah makna ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, bukan takwa yang bermain-main, mencari mudah atau sesuai dengan hasrat saja. Yang kata Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud tadi, ada 4 unsurnya. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ada 4 unsurnya. Yang pertama, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ini unsur takwa. Ketika seseorang mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, maka takut kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu unsur dari mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan tersebut. Dan di sana ada unsur yang lain, cinta maupun harap. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya perintahkan, itu takwa. Tidak terbayang seseorang muslim bisa mencapai derajat takwa kalau tidak mengerjakan perintah, tidak meninggalkan larangan. Gak mungkin. Hari-harinya tidak sholat, bulan Ramadan tidak puasa, mulutnya kasar, na'udzubillah min zalik, mencaci maki, mencela, dan itu semuanya dilarang. Rasul kita mengatakan yang namanya mukmin laisa bazi wala fahsyis. Mukmin itu lisannya tidak suka mengumpat dan juga tidak suka berkata-kata kotor. Mukmin itu laisa bazi wala fahis. Mukmin itu mulutnya tidak suka mengumpat, juga tidak suka berkata-kata kotor. Dilarang mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk. Bukankah Anda juga sering mendengar wa qulu qaulan sadida? Hendaklah kalian mengucapkan ucapan yang benar lagi tepat. Enggak boleh jemaah. Mukmin enggak boleh berkata-kata buruk, mencaci maki. Enggak boleh. Apalagi kalau kemudian mukmin ini dalam tanda kutip statusnya sebagai seorang dai ustadz. Kita jumpai belakangan ini ada orang-orang yang namanya dai ustadz, na'udzubillah min zalik, lisannya Allahu akbar. Maka tidak terbayang kalau kemudian seseorang yang tidak mengerjakan perintah, tidak sholat, tidak puasa, lisannya tidak terjaga, perbuatannya itu hari-harinya meninggalkan perintah, mengerjakan larangan sampai kepada derajat takwa, tidak mungkin. Loh kok tidak mungkin? Imam Ahlul Bait Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan seperti itu. Kan sebagian orang-orang ini mengatakan, oh saya ini Ahlul Baitnya Rasul. Ali bin Abi Thalib mengatakan begitu. Anda tidak akan mungkin bisa sampai kepada derajat takwa kecuali mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Mustahil kemudian seseorang mencapai derajat takwa kalau tidak sholat. Oh itu wali dan dia tidak sholat.
Maka betul kata para ulama semisal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya wali ada dua. Dan beliau tulis suatu buku, Al-Furqan Baina Auliyaur Rahman wa Auliyaus Syaitan, pembeda antara wali Allah dengan wali setan. Ada wali itu wali, enggak sholat, enggak mungkin. Yang namanya wali Allah Subhanahu wa taala itu dihiasi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Yang mengatakan ini siapa? Imam Ahlul Bait Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Unsur takwa yang kedua kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang sedikit, atau dalam istilah lain qanaah. Merasa puas, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang sedikit. Saya punya tulisan di dalam masalah ini. Kalau saya nggak salah judulnya memenuhi hati dengan kecukupan. Saya terangkan di dalam tulisan tersebut makna qanaah dan yang semisalnya. Memenuhi hati dengan kecukupan. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya yang namanya takwa yang keempat adalah engkau menyiapkan bekal dengan sebaik-baiknya bekal untuk menjumpai hari kebangkitan, hari akhir. Ini yang pertama di dalam ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan hendaklah Anda ketahui jemaah, bahwasanya wasiat takwa ini bukan hanya wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam saja. Bahkan wasiat takwa ini telah Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada seluruh para nabi dan rasul. Sebagaimana Anda bisa lihat di dalam surat An-Nisa ayat ke-131. Walaqad wassayna allazina qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang sebelum engkau wahai Muhammad, dan sekarang kami wasiatkan kepadamu wahai Muhammad, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. An-Nisa ayat ke-131 kalau saya tidak salah mengingat. Walaqad wassayna allazina. Ya betul, An-Nisa 131. Kemudian potongan yang kedua dari ayat ini, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita ini mati dalam keadaan beragama Islam. Sudah barang tentu mati dalam keadaan beragama Islam itu merupakan cita-cita kita semua. Tetapi ini harus kita usahakan semenjak sekarang. Karena di sana ada hukum sebab akibat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Makanya di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, tentang kisah penciptaan manusia dan tahapan-tahapannya, di akhir hadis tersebut Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan, innal abda la ya'malu bi a'mali ahli jannah. Ada seseorang hamba yang beramal dengan amal-amal penduduk surga, hatta bainahu wa bainal jannata ila zira', hingga jarak antara dia dengan surga itu hanya tinggal sejengkal, dekat sekali. Ada seorang hamba yang mengerjakan amal-amal penduduk surga hingga jarak antara dia dengan surga itu hanya tinggal sejengkal. Fayasbiqu alaihil kitab. Maka apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas diri dia terjadi. Wa a'mala amala ahlin nar fayadkhuluha. Ketika jarak antara dia dengan surga hanya tinggal sejengkal, ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas diri dia terjadi. Di penghujung hidupnya dia mengerjakan amal-amal penduduk neraka, sehingga dengan sebab itu dia masuk ke dalam neraka. Dan begitu sebaliknya. Hadis ini pelik.
Sebagian kaum muslimin sulit di dalam memahami hadis ini. Kenapa seperti itu? Karena tidak melihat lafadz hadis ini secara keseluruhan dari jalur yang lain. Dalam jalur riwayat Imam Ahmad disebutkan apa yang menyebabkan seseorang yang sepanjang hidupnya mengerjakan amal-amal penduduk surga, tetapi ketika hendak masuk ke dalam surga, jarak antara dia dengan surga hanya tinggal sejengkal. Dia bahkan mengerjakan amal penduduk neraka dan dengan sebab itu dia masuk ke dalam neraka. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, dia mengerjakan amal-amal penduduk surga sebagaimana dilihat oleh manusia. Kama yura'un nas. Jadi dia mengerjakan amal-amal penduduk surga tersebut tidak ikhlas karena Allah, hendak mencari sanjungan, pujian dari manusia, riya. Konsekuensinya kalau dia kemudian mengerjakan amal-amal penduduk surga, hilang riyaknya, ikhlas karena Allah, maka betul-betul dia masuk ke dalam surga. Ini hukum sebab akibat. Ada sebagian orang yang mengerjakan amal-amal penduduk surga, tetapi kemudian bukan karena Allah Subhanahu wa taala, hilang keikhlasannya, diisi dengan riya. Maka Allah Subhanahu wa taala tampakkan di akhir hidupnya dengan su'ul khatimah. Ya, dengan sebab itu dia masuk ke dalam neraka karena riya. Ini dalam riwayat Imam Ahmad ya. Makanya saran saya, dan ini yang paling bagus sebenarnya, syarah terbaik terhadap hadis Arba'in. Ini hadis ada di dalam Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang keempat atau yang keenam. Syarah terbaik atas Arba'in An-Nawawiyah itu judulnya Jami'ul Ulum wal Hikam, tulisan Imam Ibn Rajab. Itu syarah terbaik terhadap Al-Arba'in An-Nawawiyah. Nah, di dalam syarah Jami'ul Ulum wal Hikam di sana dikumpulkan oleh Imam Ibn Rajab jalur-jalur riwayat hadis ini. Di dalam lafadz Imam Ahmad, dia mengerjakan amal-amal penduduk surga untuk dilihat oleh manusia, bukan ikhlas. Maka kalau kemudian dia mengerjakan amal-amal penduduk surga ikhlas karena Allah, maka niscaya dia masuk ke dalam surga. Berlaku hukum sebab akibat. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin menzolimi hambanya yang ikhlas beribadah seluruh usianya, kemudian Allah masukkan ke dalam neraka. Ini gak mungkin, karena pasti ada salah atas hamba tersebut. Salahnya apa? Dalam riwayat Imam Ahmad tadi dikatakan dia riya. Maka kita hendak mati dalam keadaan seperti apa, itu bisa kita usahakan mulai hari ini. Apakah kita hendak mati di dalam keadaan husnul khotimah? Allahumma amin. Na'udzubillah. Kalau ada yang mati dalam keadaan su'ul khotimah, itu bisa kita usahakan mulai hari ini. Sebagaimana juga kita bisa mengusahakan mulai hari ini kita hendak mati mengucapkan la ilaha illallah atau selain kalimat itu, bisa kita usahakan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam, bagaimana caranya? Kan kita tidak bisa mengetahui. Jangan-jangan sedetik sebelum saya mati saya mengucapkan kalimat kufur. Itu mungkin saja kalau kemudian diisi hidup-hidupnya dengan kekufuran, kesyirikan, mungkin saja. Makanya Al-Mutanabbi rahimahullahu ta'ala mengatakan, man hayya ala syai' man aisa ala syai' mata alaihi wa man mata alaihi yub'itsu alaihi. Siapa yang hidup di atas sesuatu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan matikan dia di atas sesuatu tersebut. Dan siapa yang Allah matikan di atas sesuatu, maka Allah akan bangkitkan pada hari kiamat di atas sesuatu itu juga. Ucapan yang luar biasa dari Al-Mutanabbi, yang biasanya Anda dengar dari siapa? Sun Tzu dalam The Art of War. Sun Tzu ya? Sun Tzu. Saya pertama kali baca kalimat ini dari buku itu. Sun Tzu ya? Sun Tzu. Salah sebut gak? The Art of War.
Kagum saya, kalimat bagus sekali. Siapa yang hidup di atas sesuatu akan dimatikan di atas sesuatu tersebut. Siapa yang mati di atas sesuatu akan Allah, Sun Tzu nggak sebut Allah, akan dibangkitkan atas sesuatu tersebut. Kagum saya. Ternyata kalimat itu kalimat Al-Mutanabbi, sastrawan besar Islam yang hidup kurang lebih sekitar 800 tahun yang lalu. Man ais ala syai' mata alaihi wa man mata alaihi yub'itsu alaihi. Siapa yang hidup di atas sesuatu, Allah akan matikan di atas sesuatu itu. Siapa yang mati di atas sesuatu, Allah akan bangkitkan di atas sesuatu tersebut. Begitu kata Al-Mutanabbi, dan betul. Siapa yang mengisi hidup-hidupnya dengan ketaatan, dengan kebaikan, dengan kalimat tauhid, maka akan Allah matikan, mudahkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mati dalam keadaan sebagai seorang muslim. Maka siapa sih yang berpeluang mati dalam keadaan sujud? Ya orang-orang yang sholat. Iya enggak sih? Siapa sih yang berpeluang besar untuk mati dalam keadaan sedang membaca Al-Quran? Ya orang-orang yang baca Quran. Siapa yang memiliki kemungkinan besar mati di atas panggung dangdut? Ya orang yang joget dangdut. Itu kan yang memiliki kemungkinan terbesar, yakni probabilitas. Maka kita hakikatnya bisa mengusahakan kita ini akan mati di dalam keadaan seperti apa. Bisa kita usahakan. Maka berlaku hukum sebab akibat. Allah tidak menzolimi hambanya. Hambanya capek, lelah, letih, beramal sepanjang usianya dalam keadaan ikhlas, Allah masukkan ke dalam neraka. Gak seperti itu. Hukum berlaku sebab akibat. Ketika ada hamba-hambanya mengerjakan kebaikan, sepanjang hidupnya Allah masukkan ke dalam neraka, maka pasti ada yang salah di atas kebaikan tersebut. Mungkin tidak ikhlas, mungkin riya, mungkin kemudian dia mengerjakan keburukan-keburukan yang dia sembunyikan. Na'udzubillah. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, dan Anda cermati, ayat ini kan bukan ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih titik. Enggak begitu ya. Ada kelanjutannya ya. Apa kelanjutannya? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini menunjukkan mati dalam keadaan sebagai seorang muslim itu tidak bisa diperoleh kecuali dengan hakikat takwa yang sebenar-benarnya.